Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang epidemiologi analitik observasional. Studi epidemiologi analitik bertujuan untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit atau mencari penyebab terjadinya variasi, yaitu tinggi atau rendahnya frekuensi penyakit pada kelompok individu. Kunci dari studi analitik untuk menjamin bahwa studi didesain tepat sehingga temuannya dapat dipercaya atau reliabel dan valid. Epidemiologi analitik menguji hipotesis, menaksir atau mengestimasi dan besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit. Maksud dari hipotesis yaitu anggapan dasar yang masih bersifat praduga yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, menaksir atau mengestimasi, yaitu pendugaan karakteristik populasi atau parameternya. Yang ketiga, besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit, yaitu untuk mengetahui seberapa besar dan pengaruh penyakit tersebut. Selanjutnya, studi analitik. Studi epidemiologi yang menitik beratkan pada pencarian hubungan sebab atau faktor-faktor resiko, akibat, atau kejadian penyakit. Studi analitik observasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, studi potong lintang atau cross-sectional. Yang kedua, kasus kontrol atau case control. Yang ketiga, cohort. Yang pertama, studi potong lintang atau cross-sectional. Rancangan epidemiologi mempelajari hubungan penyakit dan faktor penyebab yang mempengaruhi penyakit tersebut. Mengamati status faktor yang mempengaruhi penyakit tersebut secara serentak pada individu atau kelompok pada satu waktu. Penelitian cross-sectional. Suatu penelitian di mana variabel-variabel yang termasuk faktor risiko dan variabel-variabel yang termasuk efek diobservasi sekaligus pada waktu yang sama. Langkah-langkah penelitian cross-sectional. Yang pertama, mengidentifikasi variabel-variabel penelitian dan mengidentifikasi faktor risiko dan faktor efek. Yang kedua, menetapkan subjek penelitian. Yang ketiga, melakukan observasi atau pengukuran variabel-variabel yang merupakan faktor risiko dan efek sekaligus berdasarkan status keadaan variabel pada saat itu atau pengumpulan data. Yang keempat, melakukan analisis korelasi dengan cara membandingkan proporsi antar kelompok-kelompok hasil observasi atau pengukuran. Contohnya, ingin mengetahui hubungan antara anemia besi pada ibu hamil dengan berat badan bayi atau BBL dengan menggunakan rancangan atau pendekatan cross-sectional. 2. Kasus kontrol atau case control. Rancangan kasus kontrol adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara penyebab suatu penyakit dan penyakit yang diteliti dengan membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status penyebab penyakitnya. Penelitian case control adalah suatu penelitian atau survei analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Tahap-tahap penelitian case control. 1. Identifikasi variabel-variabel penelitian atau faktor resiko dan efek. 2. Menetapkan objek penelitian atau populasi dan sampel. 3. Identifikasi kasus. 4. Pemilihan subjek sebagai kontrol. 5. Melakukan pengukuran retrospektif atau melihat ke belakang untuk melihat faktor resiko. 6. Melakukan analisis, membandingkan proporsi antara variabel-variabel objek penelitian dengan variabel-variabel kontrol. Contoh penelitian case control adalah peneliti ingin membuktikan hubungan antara malnutrisi atau kekurangan gizi pada balita dengan perilaku pemberian makan oleh ibu. 3. Cohort.
Rancangan kohort adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara penyebab dari suatu penyakit dan penyakit yang diteliti, dengan membandingkan kelompok terpajan dan kelompok yang tidak terpajan berdasarkan status penyakitnya. Penelitian kohort adalah penelitian yang digunakan untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor resiko dengan faktor efek melalui pendekatan longitudinal ke depan atau prospektif. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian kohort adalah: 1. Identifikasi faktor-faktor resiko dan efek. 2. Menetapkan subjek penelitian, menetapkan populasi dan sampel. 3. Pemilihan subjek dengan faktor resiko positif dari subjek dengan efek negatif. 4. Memilih subjek yang akan menjadi anggota kelompok kontrol. 5. Mengobservasi perkembangan subjek sampai batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, mengidentifikasi timbul tidaknya efek pada kedua kelompok. 6. Menganalisis dengan membandingkan proporsi subjek yang mendapat efek positif dengan subjek yang mendapat efek negatif, baik pada kelompok resiko positif maupun kelompok kontrol. Contoh, penelitian ingin membuktikan adanya hubungan antara kanker paru dengan merokok dengan menggunakan pendekatan atau rancangan prospektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.